kalian cari anime yang bunuh-bunuhan, yang bisa bikin kalian deg-degan, cenut-cenut, ya apalagi kalau bukan Muno na na na. Check it out. Paterna Telebi. Oke guys, balik lagi di Paterna TV, channel favoritnya onesan yang sukanya bilang. Oke, kali ini gue bakal nge-review salah satu anime yang keluar di musim kemarin, tepatnya di fall 2020 kemarin ya, yang baru aja gue tonton tamat. Dan menurut gue anime ini tuh recommended banget gitu buat ditonton. Kenapa? Langsung saja kita bahas. Judulnya Muno na na na, atau Inggrisnya, gue lebih suka Inggrisnya sih, Talentless Nana. Nah, dari judulnya aja Sobat Paterna TV bisa nebak ya, ini anime itu intinya nyeritain orang nggak berbakat di antara orang-orang yang berbakat ya. Mirip sama anime apa ya? Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja bahas ke sinopsisnya. Jadi 50 tahun yang lalu di timelinenya anime episode pertama ini, dia nyeritain ada makhluk mengerikan yang tiba-tiba muncul di dunia yang dijuluki sebagai musuh umat manusia. Untuk mengatasi ancaman ini, ada juga para remaja-remaja berbakat itu dengan kekuatan supranatural. Jadi selain munculnya makhluk mengerikan ini, jadi manusia-manusia pada zaman ini itu juga punya beberapa orang yang memiliki bakat atau kemampuan supranatural seperti pyrokinesis, perjalanan waktu, teleportasi, macam-macam lah ya, seperti anime pada umumnya ya. Jadi untuk mengatasi ancaman musuh umat manusia ini, mereka yang berbakat itu dilatih di sebuah pulau guys, pulau terpencil. Jadi dilatih buat mempersiapin melawan musuh umat manusia ini. Nah, di TV anime pertama dan kedua, kita diperlihatkan bahwa Nanao Nakajima itu seorang MC-nya, main karakternya. Ya, dia itu sangat berbeda dari orang pada umumnya guys. Jadi dia itu di sinopsisnya dia ngatain nggak punya bakat, dan diantara banyaknya orang-orang yang berbakat, dia sendiri yang nggak berbakat gitu. Karena dia nggak berbakat, jadi dia itu kayak dibully gitu guys. Namun meski begitu, dia tetap berusaha dengan keras untuk menyelesaikan pelatihannya ya guys ya. Nah, segera setelah itu di episode pertama itu di sekolah ini tuh kedatangan dua siswa baru. Yang pertama Kyoya Onodera, yang cowok misterius yang kita juga nggak tahu bakatnya apa karena dia nggak ngomong. Dan yang kedua ada si Nana Hiraki guys, cewek kawaii guys. Ya bersyukur sih, gua awal-awal nonton episode 1 itu udah males nonton gitu kalau nggak ada cewek kawaii. Ternyata ada satu ya, akhirnya dia datang. Nah, dan Nana Hiragi ini dia katanya bisa membaca pikiran perempuannya begitu guys. Nah, bagaimanakah kisahnya mereka untuk mempersiapkan diri melawan musuh umat manusia? Kalian bisa saksikan sendiri. Yang pasti gua rekomendasi banget ini anime, karena ini no spoiler konten ya, jadi gua gak bisa bahas banyak. Gua cuman bahas sesuai yang di PV animenya sama di sinopsisnya. Nah, untuk grafis sendiri kalian bisa lihat ya, ini dari PV pertama dan keduanya itu kayaknya bakal mantep gitu action fight scene-nya ya. Apalagi efek-efek api, esnya gitu. Penggambaran karakter sendiri sebenarnya kurang begitu wave-wave ya. Karena ada yang kayak terlalu dipaksain, kayak bukan dipaksain nih, kayak kurang mantep gitu gambarannya. Kayak Inukai Michiru itu dia lonely tapi rambutnya kayak kurang nggak kawaii gitu. Dan yang paling gua suka itu sebenarnya Hina ya. Gua nggak tahu kenapa orang-orang itu pada nggak suka, padahal gua suka guys. Kawaii guys, kawaii rambut pink gitu. Untuk
storyline sendiri menceritakan seseorang yang nggak berbakat di antara orang-orang berbakat, itu sudah menjadi poin plus sendiri untuk penghidup plot ya, bakal mantep. Dan dari posternya ini kayaknya keempat orang di depan ini bakal bekerja sama untuk bertahan hidup, karena kalau kalian lihat di My Anime List itu keempat orang ini bukan empat sih, Hiragi Nana, Onodera Kyoya, dan Nakajima Nanao ini dia menjadi main karakternya guys. Sementara Inuka Michiru ini support. Di sini kita bisa menerawang ya bahwa cerita ini nanti bakal berpusat ke tiga orang ini. Begitu guys. Nah untuk soundtracknya, opening sama endingnya sih overall bagus. Cuman gua paling suka sama endingnya yang Konosuke. Itu endingnya cocok banget guys buat dijadiin ending. Kalian biasa kalau nonton anime kan berasa gitu ya, wah ini feelnya ketemu gitu, endingnya pas, openingnya pas gitu guys. Karena ini no spoiler konten, jadi gua cuma bisa bahas di grafik, storyline sama sound yang ala kadarnya sesuai di My Anime List. Nah overall gua rekomendasi banget nih Fall 2020 Anime Fall 2020. Kenapa? Semua bakal terjawab di episode 1. Tonton aja. 無能な7ご覧の時間に放送開始知略サスペンスここに開幕 Buat kalian yang gak suka spoiler konten, saya menyarankan untuk stop menonton video ini dan skip untuk next episode berikutnya, atau tonton kembali episode ini apabila kalian udah nonton sampai tamat ini. Oke? Gua kasih waktu untuk stop video ini karena gua bakal ngebahas spoiler konten yang lebih mendalam, deep webnya menurut pandangan gua. Oke, gua hitung 3, 2, 1. Bagaimana kalau misalkan main karakternya bukan Nakajima Nanao, melainkan Hiragi Nana? Sebenarnya jika kalian teliti atau menyimak dengan baik keempat PV anime yang udah ditayangkan di YouTube, kalian bisa cek linknya gua kasih di bawah. Nah, dari keempat PV ini yang tayang, 2 itu masih dinaratori oleh Nakajima Nanao. Sementara di 2 PV berikutnya itu udah pindah ke si Nana, si Hiragi Nana yang bacain naratornya. Nah, dan ada tulisan caution di previewnya, itu ada cautionnya guys. Berarti ini, nah awalnya gue emang ngira tokoh utamanya ini bakal Nakajima Nanao karena namanya Nana, ternyata salah guys. Jadi tokoh utama sesungguhnya ini si Hiragi Nana guys. Hiragi Nana guys. Nah, sumpah gue gak nyangka banget kalau si Hiragi Nana ini bakal jadi main karakternya ya, karena namanya sama-sama Nanao, dan gue terus terang cuma nonton PV pertama dan keduanya guys. Kita akan bahas lebih dalam kenapa gue rekomendasiin anime ini banget. Nah untuk story gue kasih nilai 9/10 karena menurut gue ini bagus banget plotnya. Jadi anime ini ngasih plot twist itu di awal cerita guys, bener-bener plot twist gitu guys. Karena kalau kalian baca di sinopsisnya itu gak ada nyeritain Hiragi Nana itu jadi MC-nya, malah lebih nyeritain Nakajima Nanao guys. Itu ternyata si Nana itu tokoh utamanya, dan yang paling seupai guys, itu ternyata Nana ini nggak berbakat guys, bener-bener nggak berbakat. Kalau kalian baca di My Anime List atau habis selesai nonton, itu si Nakajima Nanao ini ternyata punya bakat. Dia bakatnya itu kayak image breaker gitu guys. Kalau kalian lihat Toaru Kagaku no Railgun pasti tahu ya image breaker. Jadi dia itu bisa menetralisir semua kekuatan gitu. Atau di Bungo Stray Dog juga ada, gua lupa namanya.
gitu ya, jadi overpower, bisa meniadakan serangan gitu. Nah sementara si Nana ini bener-bener gak berbakat guys. Jadi yang di awal dia bilang bakatnya itu bisa bisa membaca pikiran, itu ternyata cuman gimmick doang. Cuma gimmick guys, kurang ajar ya. Dan yang paling plot twist itu ternyata musuh umat manusia itu bukan monster yang kita bayangin, tapi malah anak-anak yang berbakat ini guys. Kalau mereka itu dikira dapat menghancurkan keseimbangan dunia gitu. Makanya Nana ini punya misi rahasia buat ngebunuh anak-anak yang berbakat di sekolah ini guys, di pulau terpencil ini guys. Dan itu guys, jadi dan anime ini berhasil banget bikin gua tiap episode itu mikir apa Nana ini bakal ketahuan atau enggak gitu. Apalagi monolog-monolog yang disajikan oleh Nana sama Kyoka ini bikin ceritanya makin hidup guys, dan makin bikin kita penasaran gitu. Soalnya jelas banget gitu ya, jika kalian lihat itu tiap ada anak berbakat yang mati, itu Nana mesti nggak ada, dan logikanya kan udah ketebak banget gitu ya, bahwa pasti ada apa-apanya sama si Loli Nana ini. Tapi anime ini berhasil banget bikin gua jeduk-jeduk sampai akhir episode. Apalagi kalau nggak salah di episode 10 itu pas dia ketemu sama seniornya yang 5 tahun lalu juga ada di situ. Nah di akhir episode itu gua kira Nana itu kepergok oleh semua teman-temannya gitu, kalau dia itu pengkhianat, dia itu musuh besarnya umat manusia. Tapi ternyata enggak ya, ternyata senpai ini overpower guys. Dia bisa niru kekuatan orang lain, bahkan bisa bentuknya, fisiknya itu bisa ditiru guys, begitu. Jadi pantas sih menurut gua kasih nilai 9 karena emang mantap. Untuk fan teori sendiri, ada satu pertanyaan yang benar-benar keluar di benak gua, itu siapa yang membunuh orang tuanya si Nana ini? Apakah emang disengaja? Apakah emang ada benar-benar maling iseng lewat? Tentu enggak, pasti ada sesuatunya yang berubah sama letnannya. Kalau kalian simak itu letnannya gimana ceritanya bisa ketemu Nana, ya kan? Berarti gua sih firasat bahwa pembunuhannya orang tuanya Nana ini ada hubungannya sama letnannya. Ya, untuk endingnya gua sih agak kesel karena agak gantung ya. Kalian bisa cek sendiri nanti. Untuk grafik dan karakter, untuk karakter si Hiragi Nana ini dari sifatnya sepintas mirip banget sama si Sato yang ada di Happy Sugar Life. Sama-sama rambut pink, sama-sama punya dua kepribadian, yang sama-sama punya sisi kawaii sama psikopatnya. Tapi kalau penampilan sama suara itu mirip banget sama Chinatsu yang di Yuri. Kebetulan gua suka anime Yuri, jadi gua tahu. Jadi emang seiyunya itu sama, antara Nana sama Chinatsu ini sama. Dan bagian rambut pink diikat ponytail sama banget guys sama Chinatsu ini. Dan sama-sama mereka itu sama-sama diisi oleh Okubo Rumi. Kayaknya gua kok familiar sama suaranya Nana ini. Pengembangan karakternya sendiri udah cukup kawaii menurut gua. Jadi begitu guys, overall gua kasih rating ini anime 8,5 karena bagus. Gua selalu dibuat penasaran, dan cuman minus di endingnya doang. Cuman yang gua suka akhirnya ini kayaknya gua firasat si Nana ini dia bakal jadi baik guys. Makanya gua suka Nana karena dia ini nggak kayak Sato guys. Kalau kalian lihat perbedaannya, si Sato ini dia nggak dikendalikan, dia emang psikopat dari sononya guys. Sementara si Nana ini dia dikendalikan atau dipaksa sama si letnannya itu guys. Kalau kalian teliti ya guys ya, makanya gue lebih suka Nana daripada si Sato, karena si Sato ini pure psikopat ya guys. Tuh guys.
Oke, untuk anime yang mirip ada beberapa referensi dan pendapat dari teman-teman Sobat Patena TV yang udah nonton. Salah satunya dari Gary, dia bilang animenya sama kayak Death Note. Ya terus terang gua nggak pernah nonton Death Note. Kalian yang udah nonton Death Note gimana? Apakah sama kayak anime ini? Plotnya atau apanya yang sama bisa tulis di komentar. Dan ada juga yang bilang mirip Boku no Hero Academia karena sama-sama orang yang awalnya nggak berbakat itu di sekolah. Sama juga kayak Danganronpa. Nah di Danganronpa ini menurut gue yang paling mirip sih karena plotnya sama-sama di satu kelas gitu, nyari siapa yang membunuh teman-temannya, cuman beda. Plotnya sama, cuman bedanya MC-nya yang di Danganronpa ini dia berbalikan sama Nana. Kalau Nana itu membunuh, kalau yang MC-nya di Danganronpa ini dia yang mencari tahu. Nah, berikutnya ada yang anime yang sama yaitu Gakugurashi. Nah, ini ada teman kita yang bilang katanya sama. Samanya dari mana? Karena anime itu mereka sama-sama menyajikan plot twist yang nggak kita bayangkan. Udah nonton Gakugurashi? Kalau belum silahkan ditonton. Gua suka sih Gakugurashi. Berikutnya Classroom Assassination. Ya, yang ini juga sama miripnya, sama-sama kelas yang mencoba membunuh musuh umat manusia. Dan yang terakhir yang mirip adalah Kanata no Astrea. Itu sama-sama mencari impostornya siapa. Cuman beda ya, kalau Kanata Astrea ini bedanya dia di luar angkasa untuk bertahan hidup pulang ke bumi. Yang kalau Nana ini supranatural dan sebagainya. Oke guys, sekian review dan rekomendasi anime singkat dari gua. Anime Muno no Nana atau Talentless Nana. Dan gua bener-bener rekomendasiin buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton. Apalagi kalau kalian suka anime yang loli, bunuh-bunuhan, psikopat, wajib banget nonton. Oke, sekian dari Patena TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka konten-konten seperti ini. Di episode pertama gua udah bahas tentang Love Live Superstar yang bakal tayang Juni kalau April kalau nggak salah ya. Nggak tahu sih, gua lupa. Bisa cek videonya di link di bawah. Gimana Love Live Superstar, apakah mampu menyaingi Love Live sebelumnya, kita nggak tahu. Cuman gua udah memberikan pendapat gua di sana. Akhir kata, salam Patena TV dan jaya terus Cipas Global Indonesia. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。